Shalom, salam jumpa kembali para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021 dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone Keuskupan Agung Makassar, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terimalah diri kami yang saat ini datang ke hadirat-Mu untuk sejenak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Tuntunlah dan bimbinglah kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda kudus-Mu dengan baik, serta memetik buah-buah permenungan yang dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan iman kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita seringkali menjumpai tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sesuatu yang bersifat fisik dan dapat ditangkap, diketahui, serta dilihat oleh panca indera manusiawi kita. Salah satu contohnya, misalnya tanda lalu lintas. Tanda-tanda lalu lintas dimaksudkan supaya semua pengguna jalan dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita juga ada begitu banyak tanda-tanda di mana Allah hadir untuk menyalurkan kasih dan berkat-Nya kepada kita semua. Tapi tentu saja tidak dapat disangkal bahwa tanda yang dimaksudkan untuk keselamatan kita manusia seringkali diabaikan dan juga bahkan dilanggar sendiri. Bacaan Injil hari ini yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi melukiskan tentang tanda-tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak yang mengerumuninya pada saat itu, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda Nabi Yunus." Mereka tidak menyadari bahwa Yesus Kristus sendiri adalah tanda keselamatan dari Allah, sehingga mereka masih saja meminta tanda-tanda yang lain kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus dengan kata-kata serta karyanya masih belum cukup meyakinkan mereka. Mereka belum mampu untuk merasakan bahwa saat itu juga Allah telah hadir di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat dan mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hal ini juga seringkali menjadi sesuatu yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan iman kita. Kurang menyadari kehadiran dan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan iman kita. Mungkin saja saat ini di tengah situasi dan kondisi seperti ini kita merasa Allah begitu jauh dari kita. Bahkan seringkali juga kita memikirkan bahwa Allah itu tidak mau mendengarkan doa-doa kita.
Padahal tanpa kita sadari, Allah selalu bekerja bagi kita setiap saat di dalam kehidupan kita, tanpa mengeluh, tanpa berkeluh kesah berhadapan dengan sikap-sikap kita sebagai manusia yang kadang-kadang tidak seturut dengan kehendaknya. Allah tidak pernah berhenti untuk berjalan bersama kita manusia. Ketegaran hati kita sajalah yang seringkali membuat kita merasa seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Seakan-akan Allah meninggalkan kita dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk membuka pintu hati kita dan menyadari bahwa Ia adalah sungguh-sungguh tanda keselamatan bagi semua orang. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan dipanggil untuk dikuduskan sebagai anggota anak-anak Allah yang setia. Tuhan Yesus mengajak kita untuk semakin membuka hati kita, untuk selalu yakin dan selalu percaya kepada tanda keselamatan yang ada dalam diri pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini dapat terlaksana dengan adanya pertobatan. Pertobatan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Demikian pula lah pada masa Prapaskah ini. Laku tobat kita bertujuan agar kita semakin dekat dengan Allah dan semakin menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan iman kita. Kemudian relasi dan komunikasi yang baik dan benar dengan Allah akan membawa kita kepada keselamatan. Kita sebagai orang beriman patut selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya ini kita mampu diberi waktu, masih diberi kesempatan hidup untuk membiarkan Allah meraja di dalam diri kita. Jangan pernah mau kita membiarkan diri kita dirajai oleh kesibukan-kesibukan kita, oleh pekerjaan, oleh hobi dan lain-lain yang bersifat urusan-urusan duniawi. Allah kita tidak pernah mau kita jauh dari Dia di dalam kehidupan kita. Ia akan selalu ada di samping kita, bersama-sama dengan kita, menemani dan mendampingi kita dalam perjuangan-perjuangan hidup iman kita. Maka para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kiranya masa Prapaskah ini dapat menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk selalu berinisiatif membuka pintu hati kita, menerima tanda-tanda keselamatan yang ada dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan bagi semua orang, khususnya bagi kita yang mengikutinya dengan setia. Salah satu jalan yang terbaik yang perlu kita lakukan dan kita usahakan terus-menerus selama masa Prapaskah ini adalah bertobat. Karena dengan bertobat kita akan memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Allah. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan berharga untuk merenungkan sabda-Mu saat ini. Semoga sabda-Mu ini semakin menguatkan kami akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, akan kehadiran-Mu yang membawa keselamatan bagi kami. Tuntunlah kami senantiasa Tuhan untuk menyadari tanda-tanda kehadiran-Mu yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.